Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Rizky Agung MPD, calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari SMP Talmuntas Pontianak. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 2.1 saya, yaitu koneksi antar materi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah kegiatan pembelajaran yang berupa keputusan yang sesuai akal pikiran atau common sense yang disusun oleh pendidik dalam rangka melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Atau bisa juga kita definisikan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid atau mendukung semua murid di kelas. Pendidik memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Maka ada beberapa langkah atau cara yang harus pendidik lakukan. Pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar setiap murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan atau suasana belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Sebelumnya, pendidik juga harus memahami aspek kebutuhan belajar murid yang terdiri dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Apa itu kesiapan belajar murid? Pendidik harus terlebih dahulu melihat bagaimana pengetahuan awal yang murid miliki, sejauh mana pengetahuan mereka, dan kondisi mereka agar benar-benar siap untuk melakukan aktivitas belajar. Minat murid. Setiap murid pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Hal ini juga akan menjadi faktor atau motivasi mereka dalam belajar. Agar tujuan pembelajaran tercapai, hendaknya pendidik tidak memaksakan kehendak untuk memperhatikan satu minat saja. Profil belajar murid berkaitan dengan pendekatan pembelajaran yang disukai murid, seperti gaya belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang lingkungan, dan jenis kelas. Bagaimana cara pendidik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid? Yang pertama, bisa kita mengamati perilaku murid. Yang kedua, bisa melakukan identifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang keempat, membaca raport di kelas sebelumnya. Yang kelima, melakukan refleksi dan praktik pengajaran. Dan yang terakhir, menggunakan tes formatif atau diagnostik. Untuk menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita perlu strategi, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Pendidik membedakan proses pembagian dan format penyampaian materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Contohnya, pendidik memberikan murid bahan materi, ada yang menggunakan media video, PowerPoint, artikel, atau mengamati yang ada di sekitarnya. Diferensiasi proses. Strategi pendidik dalam membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi materi. Contohnya, pendidik menyediakan waktu untuk murid berkonsultasi atau ada jangka waktu dalam menyelesaikan tugas. Adanya kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, dan lain sebagainya. Diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan pendidik dalam memodifikasi produk hasil belajar setiap murid, penerapan dan pengembangan dari apa yang telah murid pelajari. Contohnya, ada yang menyajikan hasil belajar atau hasil pemahaman mereka dalam bentuk infografis, poster, PowerPoint, atau lain. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentu jawabannya ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki keterkaitan hubungan dengan modul-modul sebelumnya. Mari kita bahas berikut ini. Modul 2.1 dan modul 1.1.
Guna upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka dapat dipenuhi dengan pendidikan, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.1 dan Modul 1.2. Agar mampu memberikan pembelajaran berdiferensiasi, maka pendidik haruslah berpihak kepada murid. Pendidik juga harus inovatif, harus berkolaborasi, harus reflektif agar kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi. Sehingga akan muncul sikap kepemimpinan pada diri murid dan terwujudnya merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 2.1 dan Modul 1.3. Visi kita sebagai guru penggerak yaitu berpihak kepada murid dapat dicapai dengan salah satu cara, yaitu menerapkan atau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran di kelas. Dan terakhir, Modul 2.1 dan Modul 1.4. Sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita perlu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman. Tentunya diperlukan kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas dan budaya positif sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan koneksi antara materi Modul 2.1 saya. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.